warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah sampai di depan kios toko bangunan yang akan kami wawancarai. Perkenalkan saya Agista, saya mewakili teman-teman saya untuk beracara ini. Kami sekarang sedang dengan narasumber. Silahkan perkenalan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari Indah Pratiwi. Saya di sini sebagai narasumber untuk adik-adik semua. Alamat saya berada di Trodas Pagergunung dan saya sekarang statusnya sudah berkeluarga dengan 2 anak. Salah satu anaknya yang ini. Jenis usaha yang Ibu jalankan sekarang. Untuk usaha yang saya jalankan sekarang, saya membuka usaha toko bahan bangunan. Nah, dengan nama TV Wiratama. Kapan usaha ini mulai Ibu jalankan? Usahanya masih baru, juga sekitar baru 3 tahun, mau masuk 3 tahun. Alamat dan tempat usaha Ibu jalankan. Usaha saya buka gabung dengan rumah ya, jadi ruko, alamatnya sama di Trodas Pagergunung. Kenapa Ibu memilih usaha yang Ibu jalankan? Karena untuk dilihat dengan lokasi, terus prospeknya juga bagus. Di sini kan belum ada toko bahan bangunan, jadi saya bersama suami putuskan untuk membuka usaha bahan bangunan. Mohon ceritakan perjalanan Ibu bisa sampai ke titik sekarang ini. Untuk pertama membuka itu kan berarti 3 tahun yang lalu, tahun berapa? 2019 ya. Kesini enggak, Pak? 2019 itu saya buka, itu masih sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu masih bagus, perjalanan bagus, untuk penjualan juga bagus, tapi masuk itu kan sebentar lagi kan, setelah itu kan COVID. Nah, terus untuk mulai awal COVID itu semua usaha ya, nggak cuma toko bahan bangunan itu mengalami dampak. Nah, termasuk toko kami juga mengalami dampak. Itu benar-benar masa-masa terpuruk untuk awal usaha ya. Tapi untuk namanya usaha itu kan ada jatuh bangunnya. Nah, untuk kita bisa bertahan ya kita harus tetap telaten, harus tetap bisa mempertahankan usaha kita apapun kondisinya, dan masih bisa bertahan sampai saat ini. Berapa modal awal yang Ibu keluarkan? Jadi modal awal itu masih untuk barang-barang saja ya. Untuk barang-barang itu cuma 50 juta. Jadi 50 juta itu pertama kali saya buka itu misalnya untuk semen itu masih nyetok 20 sak. Jadi setiap hari harus turun naik ambil barang. Untuk barang-barang yang lain belum sebanyak ini. Cat belum ada, seng itu baru 10 lembar. Jadi bagaimana caranya 50 juta itu bisa mendapatkan barang yang banyak. Jadi kayak pipa-pipa paling 10-10, terus yang sabungan paling 10-10 gitu kan. Alhamdulillah untuk sekarang sudah bisa ambil barang yang lebih banyak. Untuk saat mendatangkan semen itu minimal 160 sak itu untuk 1 minggunya. Sudah mulai ada perkembangan. Apakah Ibu membutuhkan karyawan untuk menjalankan Oh ya, usaha? jelas membutuhkan karyawan, terutama untuk yang KB kuli buat turun naik barang, terutama yang berat-berat seperti semen itu harus. Bagaimana cara Ibu mempromosikan usaha?
kalau mempromosikan untuk promosi bisa juga melalui media sosial ya, sekarang kan sudah era digital, jadi masih banyak cara untuk mempromosikan nggak kayak dulu. Karena paling yang belanja yang sekarang bisa menjangkau ke jangkauan yang lebih luas dan alhamdulillah masih bisa berjalan. Bagaimana cara dan tips agar ibu bisa sukses seperti sekarang? Tipsnya itu untuk usaha itu kan nggak mungkin ya langsung melejit sampai untuk di atas. Jadi tipsnya ya untuk mulai usaha kita harus sabar, telaten, jangan mudah menyerah. Jadi kalau misalnya kok yang namanya toko atau usaha kok sepi, mutung lah, ya sudah usahanya nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita sabar, meskipun sepi, kita usaha bagaimana ya melihat pasaran lain, kita tetap mempertahankan usaha, ya insya Allah bisa. Berapa omset yang ibu hasilkan setiap bulan? Kalau untuk omset itu kan kalau tiap bulan kan itu kan nggak mesti ya, kadang yang namanya usaha kan ada pasang surutnya. Tapi kalau untuk omset, kalau misalnya di Lameng, omset ya, kalau misalnya lagi rame itu satu harinya bisa nyari 10. Kalau misalnya lagi sepi 500.000 juga pernah. Apa motivasi ibu bisa membangun usaha ini? Motivasinya ya itu tadi, yang namanya usaha, kita harus tetap sabar, telaten, dan jangan menyerah. Kenapa ibu memilih usaha yang ibu jalankan? Karena untuk dilihat dengan lokasi, terus prospeknya juga bagus. Di sini kan belum ada toko bahan bangunan, jadi saya bersama suami putuskan untuk membuka usaha bahan bangunan. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih untuk ibu sudah meluangkan waktu untuk kelompok kami. Semoga usaha ibu semakin lancar dan semoga motivasi yang ibu berikan bisa bermanfaat untuk kami semua. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari yang saya jalankan dan semoga kalian semua setuju. Amin.